Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Internet of Things. Di minggu kemarin, kita sudah belajar tentang pengenalan IoT. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan komponen elektronika dasar. Jadi sebelum kita lanjut ke program, nah kita juga harus mengenal sedikit belajar tentang elektronika ya. Kita harus belajar tentang komponen-komponen dasar yang harus kita ketahui sebelum kita membuat sebuah perangkat IoT atau produk IoT. Jadi, komponen elektronika itu apa sih, Kak? Apa sih, Bu? Jadi, komponen elektronika adalah sebuah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Komponen elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut pasti memiliki fungsinya masing-masing dalam sebuah rangkaian elektronika. Biasanya kalau komponen elektronika ini kalau udah dikombin itu akan membentuk sebuah produk yang bermanfaat atau bisa kita, kalau atau bisa kita sebut dengan kayak microcontroller. Microcontroller itu bukan hanya sekedar kayak produk gitu ya. Dia itu kalau kita lihat dalamnya itu terdiri dari berbagai macam komponen dasar gitu. Nah, saya tidak akan mengajarkan kalian tentang bagaimana cara cara menggunakan lebih jauh. Ini hanya sekedar sekedar kalian hanya cukup mengetahui, yang penting kalian bisa tahu apa ini namanya apa, fungsinya apa, itu aja. Untuk kalau lebih jauh itu bukan di ranah kita ya, karena ranah kita ini hanya cukup kita mengetahui bagaimana cara membuat produk IoT gitu. Karena nantinya kita akan menggunakan microcontroller. Nah, microcontroller kan udah jadi, kita tinggal pakai untuk membuat sebuah produk IoT. Jadi komponen elektronika itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada komponen elektronika jenis umum atau reguler, dan yang kedua ada komponen elektronika jenis assembly atau surface mount device. Apa bedanya? Jadi kalau komponen elektronika jenis umum atau reguler itu secara fisik, kita bisa membedakannya secara fisik antara kedua jenis ini. Kalau secara fisik, komponen elektronika yang reguler atau umum itu servisnya memiliki pin atau kaki yang tujuannya cara pemasangannya itu menggunakan PCB yang berlubang. Kalau kalian tahu PCB berlubang itu nggak ada ya gambarnya di sini. Jadi contohnya gini, dia punya kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini nanti disolder di sebuah PCB yang berlubang. PCB itu apa ya? Kalau jadi sebentar saya carikan PCB itu. PCB itu adalah kayak board yang gunanya untuk mengkoneksikan komponen-komponen elektronika secara konduktif dengan jalur atau track yang udah ada. Nah, PCB ini tuh terbuat dari lembaran tembaga yang dilaminasi pada substrat non-konduktif. PCB itu singkatan dari printed circuit board. Nah, gitu. Ya, kalian nggak perlu mengetahuinya lebih jauh, cukup hanya sekedar tahu aja. Jadi kayak nanti kaki-kakinya disolder ke PCB agar bisa menyatu. Nah, nanti kalian bisa mensimulasikan beberapa komponen ini, nggak perlu disolder. Jadi nanti kita nanti pakai project board. Project board itu atau breadboard itu nanti sudah ada kayak tempat lubang buat nancepin kaki-kaki dari komponen-komponen ini. Nah, dari kalau kita tancepin ke situ nanti dia otomatis kayak dan nanti karena di project board itu ada kayak kawatnya untuk menyambungkan antara lubang yang satu ke lubang yang lain. Nah, itu nanti akan bisa kita jadikan gunakan untuk simulasi lah ya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada komponen elektronika jenis assembly atau surface mount device. Kalau ini cara fisik dia tuh bentuknya kecil banget. Nah, cara pemasangannya bagaimana? Karena dia tuh sebenarnya punya kaki, tapi kakinya kecil, beda kayak dia punya kaki, punya pin. Dia tuh cara pemasangannya ditempel ke dalam PCB, tetap disolder, sama-sama disolder. Cuma cara fisik dia tuh bentuknya sangat kecil. Dan kalau dipasang, cara masangnya itu di permukaan, di jalur PCB-nya. Nah, kalau yang ini kan dimasukkan ke PCB yang berlubang. Jadi PCB itu kan dilubangi dulu, nanti kaki-kakinya dimasukkan ke situ, baru disolder. Nah, kalau yang ini tidak. Yang ini tidak. Jadi ini PCB-nya yang bukan berlubang itu, tapi PCB-nya itu udah ada jalurnya masing-masing. Nah, komponen ini cara nyoldernya kita cukup tempel di permukaan, kemudian kaki-kakinya kita tinggal solder gitu aja, nggak perlu kita lubangi PCB-nya gitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis komponen elektronika. Kita bisa membedakan jenis-jenis komponen elektronika itu berdasarkan fungsi dan juga cara kerjanya. Dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada komponen elektronika pasif, dan yang kedua ada komponen elektronika aktif. Komponen elektronika pasif itu apa, Bu? Nah, saya akan menjelaskan komponen elektronika pasif dulu ya, sekaligus sama apa aja sih komponen yang tergolong pada komponen
pasif. Jadi komponen elektronika pasif adalah sebuah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sebuah tegangan atau sumber arus tersendiri. Komponen pasif pada umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, tank sirkuit, dan filter pasif. Jadi dia tidak butuh tegangan untuk bisa berfungsi. Nah, komponen elektronika pasif digolongkan sebagai komponen, ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada resistor, kapasitor, induktor, saklar, dan dioda. Nah, berikut yang pertama resistor. Resistor itu apa? Jadi kalau di sini resistor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Anggap aja sebagai bukan penghalang ya, lebih ke membatasi membatasi arus listrik yang masuk ke dalam suatu komponen, gitu. Berikut adalah simbol dan salah satu bentuk fisik resistor. Dapat dirangkai secara seri dan juga paralel. Kalau rangkaian seri, pembagi tegangan dengan nilai resistor akan bertambah sesuai dengan nilai resistor yang dihubungkan seri. Kita bisa menghubungkan resistor ini, bisa merangkai resistor secara rangkaian seri maupun paralel. Nah, kalau kita rangkai seri, maka pembagi tegangan dengan nilai resistor akan bertambah sesuai dengan nilai resistor yang dihubung seri tersebut. Sedangkan kalau kita rangkai paralel, maka pembagi arus dengan nilai resistensi menjadi lebih rendah berbanding terbalik dengan jumlah dan nilai resistensi resistor yang di paralel. Kalian tahu kan kalau seri bagaimana, paralel bagaimana rangkaiannya? Kalau seri itu saya tidak memberikan contoh ya di sini. Kalau rangkaian seri itu semisal kayak apa ya? Bagaimana ya cara menjelaskannya? Kalau seri itu berjajar ke jejer tanpa ada pemisah gitu. Misal kayak satu kabel itu dikasih resistor. Nah, kemudian ujung resistornya lagi dikasih lagi kabel, dikasih resistor lagi, itu namanya seri. Kalau paralel itu satu kabel itu nanti kabelnya ini akan dikasih kabel lagi beberapa kabel untuk dicabangkan ke beberapa resistor gitu. Misal satu kabel ini dikasih 5 kabel, yang 5 kabel ini nanti akan yang udah terhubung sama resistor itu tadi. Jadi satu kabel dicabangin gitu. Bedanya kalau ingin membedakan antara seri sama paralel itu, kalau seri itu tunggal, kalau paralel itu bercabang gitu ya. Nah, ini macam-macam resistor. Resistor ini namanya resistor nilai tetap, gambarnya seperti ini. Ini biasanya sering kita jumpai, simbolnya kayak gini. Kalau ini namanya resistor variabel. Kalau ini tuh bisa disebut kayak potensio. Dia bekerja berdasarkan nilai. Kalau ini resistor tetap itu berdasarkan gelang. Bukan gelang ya. Biasanya kalau resistor ini dia punya, kalau kalian lihat, karena mereka punya gelang di tubuhnya. Biasanya ada 5 sampai 6 gelang. Dan masing-masing gelang ini memiliki warnanya berbeda-beda, dan warna ini memiliki nilainya masing-masing. Kalau nilainya kita jumlahkan dari setiap warna, nanti dia akan menghasilkan nilai dari berapa besar hambatan yang ada pada resistor tersebut. Nah, kalau resistor itu nilainya itu ohm satuannya, jadi berapa ohm kayak gitu. Kalau variabel resistor, dia tuh untuk mengatur bagaimana cara dia menghambat sebuah arus itu menggunakan nilai. Nah, nilai ini nanti cara ngaturnya di mana? Di program. LDR. Nah, LDR ini ketika ada LDR, light depending resistor. LDR itu salah satu resistor sebenarnya, tapi dia punya fungsi juga dijadikan sebagai sensor. Sensor apa? Sensor cahaya gitu. Jadi nanti kalau kalian kepengen buat misal lampu otomatis, kalian bisa pakai ini LDR buat deteksi cahaya. Jadi dia sebenarnya bagian dari resistor. Kemudian ada termistor atau NTC atau PTC. Saya kurang paham sama ini apa. Nah, kalian juga perlu tahu, kalau kalian lihat ya, resistor pada umumnya itu cuma punya 2 kaki. Banyak kan punya 2 kaki, dan masing-masing kakinya ya kita sama aja, nggak ada yang namanya positif, negatif, atau katoda, anoda. Sama aja, nggak ada bedanya. Gitu. Lanjut ke komponen selanjutnya, ada yang namanya kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Besar kecilnya muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor sebanding dengan nilai kapasitor tersebut. Selain sebagai penyimpan muatan listrik, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penghubung dan kopling sinyal atau isyarat AC dalam suatu rangkaian pemrosesan sinyal.
Selanjutnya ada induktor. Induktor atau kumparan adalah komponen elektronika yang dibuat dari kawat email yang dibuat sedemikian mudah sehingga memiliki nilai reaktansi. Induktor dapat digunakan untuk menahan arus AC dan melewatkan arus DC. Induktor bersama resistor dan kapasitor dapat digunakan sebagai filter atau tapis dalam rangkaian pemrosesan sinyal. Selanjutnya ada saklar. Nah, saklar adalah komponen elektronika yang bekerja sebagai pemutus atau pemilih sinyal secara mekanik. Saklar memiliki dua bagian utama, yaitu kontaktor dan tuas saklar. Dalam menjalankan tugasnya, saklar membutuhkan operator sebagai penggerak tuas. Operator tuas saklar dapat berupa suatu sistem elektromekanis maupun operator manusia secara manual. Kalau kalian tahu, biasanya nggak di rumah kalian banyak kan saklar-saklar kayak gini, fungsinya buat apa? On off, mati nyala gitu kan. Nah, dan saklar itu ada banyak jenisnya. Dan ini salah satu simbolnya kayak gini. On off. On untuk menyalakan, off untuk kalau secara logika kayak gitu kan ya. Jadi kalau kita seandainya menekan tombol on, maka maka ini akan nyambung. Kalau kita off nanti dia akan terputus gitu. Dioda, misalnya dioda. Dioda adalah komponen pasif yang dibuat dari bahan semikonduktor. Dioda berfungsi untuk mengalirkan arus listrik DC dalam satu arah saja. Dioda dibangun menggunakan dua lempeng bahan semikonduktor tipe P dan tipe tipe N. Dioda memiliki dua kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Pada prinsipnya, dioda akan mengalirkan arus DC dari anoda ke katoda. Pada aplikasi lain, dioda dapat berfungsi sebagai penyeimbang gelombang AC. Jadi kalau resistor tadi kan dia punya dua kaki ya, tapi kedua kakinya fungsinya sama, nggak ada bedanya, nggak ada yang namanya katoda atau anoda. Kalau dioda jangan sampai kebalik. Kalau dioda kakinya, kedua kaki ini punya fungsinya masing-masing, satunya anoda, satunya katoda. Nah, biasanya dioda yang sering kita ketemu itu adalah LED. Udah tahu kan LED itu apa? Nah, LED itu singkatannya dari light emitting dioda. Udah pada tahu kan ya? Nah, LED itu kalau kita aliri listrik ya. Kalau kaki katodanya kita sambungin ke baterai yang ke kutub katoda juga, terus yang anoda kita sambungin ke kutub anoda juga, dia kan menyala, ya kan? Nyala. Nah, dia akan menghasilkan sebuah cahaya gitu kan kalau LED. Nah, LED itu ada macam-macam jenisnya. Biasanya LED itu dikombinasiin sama resistor. Kenapa kok pakai resistor? Karena biasanya arus listrik yang dari PLN itu kan tinggi ya tegangannya, ampernya besar. Nah, LED itu biasanya ada batasannya. LED berapa mili ini biasanya hanya bisa menahan beberapa arus. Nah, makanya dipakein resistor itu buat menghambat arus yang masuk ke dalam LED agar LED-nya itu dapat menghasilkan cahaya yang maksimal sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Dan dioda itu ada banyak macam jenisnya. Dioda juga bisa kita jadikan sensor. Nah, udah selesai ya tentang komponen pasif. Sekarang kita lanjut ke komponen elektronika aktif. Kalau aktif itu apa? Kalau aktif berarti komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus dari luar. Ada banyak tipe. Secara umum ada komponen aktif yang dibangun menggunakan bahan semikonduktor, dan ada juga yang pakai full konduktor. Berikut komponen-komponennya. Yang utama ada transistor. Transistor sendiri di sini berfungsi sebagai penguat sinyal dan juga dapat berfungsi sebagai saklar elektronik. Transistor merupakan komponen aktif yang dibangun dari 3 lempeng semikonduktor tipe P dan tipe N. Transistor terdiri dari 2 tipe, yaitu ada NPN dan PNP. Transistor dibagi lagi menjadi 2 jenis, menjadi transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar memiliki 3 kaki. Dan sedangkan kalau unipolar berarti dia sama-sama memiliki 3 kaki, cuma beda kaki. Masing-masing kaki itu punya fungsinya masing-masing. Kalau yang bipolar, 3 kakinya berfungsi sebagai basis, kolektor, dan emitor. Sedangkan kalau unipolar berfungsi sebagai gate, source, dan drain gitu. Ini kita ada namanya komponen tiristor. Mirip-mirip ya namanya, sama-sama memiliki 3 kaki. Ada yang namanya gate, katoda, sama anoda. Fungsinya apa? Digunakan sebagai saklar elektronik pada rangka listrik yang bekerja dengan sumber tegangan AC. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai saklar dengan sumber tegangan yang AC. Biasanya kita pakai di rumah kan tegangannya DC ya, bukan AC. Nah, IC itu apa? IC bukan itu ya, tapi IC itu singkatan dari integrated circuit. Kalau bahasa kerennya, dia tuh salah satu komponen inti dari inti. Maksudnya apa? Dia tuh otaknya sebuah microcontroller gitu. Nah, IC ini adalah komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Jadi dia tuh disusun dari berbagai macam komponen dan akhirnya jadilah sebuah komponen namanya IC. Nah, IC itu macamnya banyak, mulai dari yang berkaki 3, ratusan. Nah, bisa dilihat ya.
AC itu juga fungsinya bermacam-macam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, dan juga media penyimpanan. Kalau pada umumnya, IC yang kita lihat di microcontroller, misal contoh Arduino, atau kita lihat biasanya kalau kalian servis HP, servis laptop, kadang kalian pasti dapat kayak kerusakan, kak ini yang rusak IC ininya, input outputnya, berarti dia itu kayak gunanya untuk mengontrol jalannya, mengontrol, pokoknya gunanya untuk mengontrol otak gitu ya. Kalau IC-nya rusak maka semuanya ikut rusak gitu ya, nggak sama itu maksudnya mati total, nggak bisa dijalanin apa-apa kalau IC-nya ganti gitu. Selanjutnya ada transformator. Transformator atau bisa kita sebut dengan trafo. Berfungsi untuk apa? Untuk menurunkan dan menaikkan tegangan listrik yang berimbas pada arus dan daya. Biasanya trafo ini sering digunakan sama anak-anak elektrolistrik kayak gitu loh, petugas PLN kayak gitu. Trafo juga memiliki banyak varian, ada yang transformator step up, transformator step down, transformator daya, transformator 3 fase dengan rumus yang berbeda-beda. Saya nggak menjelaskan ini secara detail karena ini bukan ranah kalian. Nah, sudah selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini tentang pengenalan komponen elektronika dasar, dan di topik berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan listrik dan juga teknik digital. Kurang lebihnya nanti di situ kita akan belajar tentang listrik itu apa, terus kayak kita belajar tentang sistem bilangan, sistem digital, gitu juga. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.